Anak jalanan kayak kamu ngelamar anak jenderal. Mimpi. Dasar sampah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria pang nekat melamar anak jenderal polisi di rumah sang jenderal, dan apa yang sebenarnya dia bawa hingga membuat wajah jenderal itu mendadak pucat di hadapan ratusan tamu dan keluarganya? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Malam itu, rumah megah bergaya kolonial milik Jenderal Polisi Gibran Ardiatma tampak berkilauan. Pilar-pilar putih menjulang dengan cahaya lampu gantung kristal yang memantul di kaca jendela besar. Taman depan dipenuhi mobil-mobil mewah, hitam, berkilap, berjejer rapi seperti pasukan elit yang sedang berbaris. Aroma makanan mahal tercium dari ruang utama, bercampur dengan suara musik klasik yang mengalun lembut. Para tamu undangan, pejabat, pengusaha, dan orang-orang penting negeri ini bercengkerama dengan gelas anggur di tangan. Mereka tertawa ringan, berbicara tentang proyek besar, politik, dan angka-angka yang tak pernah didengar rakyat kecil. Di balik tembok tinggi dan penjagaan ketat itulah sebuah pesta penuh gengsi berlangsung. Tidak seorang pun menduga, malam itu, pesta akan tercoreng oleh sesuatu yang tak terduga. Di sisi jalan gelap yang tak jauh dari sana, seorang pemuda dengan jaket kulit sobek dan rambut pang berdiri terpaku. Rusdi. Wajahnya letih, kakinya berdebu, dan sepatu tuanya nyaris tak layak dipakai. Dari kejauhan ia menatap rumah bercahaya itu, seolah sebuah dunia asing yang tak pernah bisa disentuh. Namun, malam ini tekadnya bulat. Tangannya meremas erat sebuah kotak kecil yang kusam, nyaris tak terlihat berharga. Kotak itu berisi lebih dari sekadar benda. Ia menyimpan cerita hidup, luka lama, dan kebenaran yang selama ini terkubur. Rusdi menarik napas panjang, lalu melangkah. Langkah pertama berat. 2 langkah berikutnya membuat dadanya berdegup kencang. Ia tahu, sekali melangkah masuk ke dunia itu, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang jalanan biasa. Ia akan berhadapan dengan kekuatan besar. Seorang jenderal polisi yang namanya dijunjung setinggi langit, tetapi menyimpan rahasia kelam. Pintu gerbang rumah Gibran dijaga 2 orang petugas berseragam hitam. Mereka berdiri tegak, wajah dingin, matanya tajam. Begitu Rusdi mendekat, tatapan mereka langsung penuh curiga. "Hei, mau kemana lo?" tegur salah satu petugas, menahan langkahnya dengan tangan kasar. Rusdi menatap lurus, suaranya serak tapi tegas. "Aku, tamu." Kedua petugas tertawa pendek, tatapan mereka melecehkan. "Lo? Tamu? Lihat diri lo, bro. Tamu di dalam pakai jas Armani, bukan jaket bekas kayak gini." Namun sebelum mereka sempat menghalangi lebih jauh, Rusdi sudah melangkah cepat, memanfaatkan kelengahan sesaat. Ia menembus masuk, melewati lorong bercahaya hingga sampai ke ruang utama pesta. Semua kepala menoleh. Seorang pemuda lusuh dengan rambut pang berdiri di tengah kerumunan jas mahal dan gaun elegan. Senyap seketika menyelimuti ruangan, lalu suara bisikan merambat cepat. "Siapa itu? Dari mana orang jalanan ini masuk? Pengemis? Gila kali, ya." Salah satu tamu wanita menutup hidungnya, sementara pria parubaya di sampingnya mendengus jijik. Tawa mengejek mulai terdengar. Namun Rusdi tidak gentar. Ia melangkah maju, menembus barisan tamu, hingga berdiri di hadapan meja utama tempat Jenderal Gibran dan keluarganya duduk dengan angkuh. Di samping jenderal, tampak Puspa, putri tunggalnya, duduk anggun dengan gaun putih sederhana namun elegan. Gadis itu menatap heran, tak mengerti siapa pria aneh yang berani-beraninya datang tanpa undangan. Rusdi menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya tinggi. Suaranya bergetar, tapi setiap kata terdengar jelas. "Pak Jenderal, aku datang ke sini untuk sesuatu yang penting. Aku datang untuk melamar putri Anda." Sekeliling ruangan meledak. Gelak tawa bergemuruh. Beberapa tamu bahkan sampai menepuk meja, terpingkal-pingkal mendengar pernyataan itu. Ada yang menyebutnya gila, ada yang menghinanya terang-terangan. "Melamar? Hahaha. Lihat diri lo dulu, Dek. Anak jalanan kayak lo ngelamar anak jenderal? Mimpi. Dasar sampah masyarakat."
Istri jenderal memalingkan wajah dengan jijik, sementara Gibran sendiri menatap Rusdi dengan sorot tajam, penuh kemarahan. Dua petugas keamanan segera bergerak. Mereka meraih lengan Rusdi, hendak menyeretnya keluar. Namun Rusdi memberontak sekuat tenaga. Matanya menatap lurus ke arah sang jenderal. Dengan suara serak tapi lantang, ia berseru, "Jangan usir aku dulu. Aku bawa sesuatu. Sesuatu yang Bapak sembunyikan dari semua orang di sini." Tangannya terangkat, menunjukkan kotak kecil lusuh yang digenggamnya. Ruangan mendadak kembali hening. Tawa berhenti. Semua mata kini tertuju pada kotak itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, wajah Jenderal Gibran yang biasanya gagah, mendadak pucat pasi. Ruangan yang tadinya riuh oleh tawa kini berubah senyap. Heningnya begitu menekan, seakan semua orang menahan napas. Tatapan para tamu undangan terarah pada tangan Rusdi yang menggenggam kotak kecil lusuh itu. Jenderal Gibran, yang biasanya berdiri tegak dengan wibawa penuh, kini tampak gelisah. Matanya menyipit, rahangnya mengeras, namun tak bisa menyembunyikan rona pucat yang mulai merayap di wajahnya. Puspa menoleh ke ayahnya dengan dahi berkerut. "Ayah, siapa dia?" Suaranya lirih, nyaris bergetar. Namun sang jenderal tidak menjawab. Hanya memandang Rusdi dengan sorot mata yang tajam, campuran marah dan ketakutan. Rusdi mengangkat kotak itu lebih tinggi, suaranya lantang meski tubuhnya masih digenggam erat oleh dua petugas keamanan. "Di dalam kotak ini, ada bukti. Bukti siapa aku sebenarnya. Bukti yang Bapak sembunyikan dari semua orang di sini. Dari keluarga Bapak sendiri." Bisik-bisik langsung menyebar di antara para tamu. Apa maksudnya? Bukti apa? Kenapa jenderal diam saja? Istri jenderal, Nyonya Ratna, berdiri dengan wajah merah padam. "Berhenti bicara omong kosong. Pengawal, seret dia keluar sekarang juga." Namun sebelum perintah itu benar-benar dilaksanakan, Rusdi membuka kotak kecil itu dengan cepat. Tutupnya berdecit, menyingkap isi yang sederhana, namun menghantam lebih keras dari peluru. Sebuah cincin emas kusam dan foto lama. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda tersenyum sambil menggendong bayi kecil. Wajah bayi itu, meski kabur oleh usia foto yang menguning, terlihat jelas memiliki kemiripan dengan Rusdi. "Ini ibuku." Suara Rusdi parau, matanya berkaca-kaca. Ia menunjuk sosok wanita di foto. Seorang perempuan sederhana yang ditinggalkan begitu saja. "Dan bayi itu adalah aku." Foto itu digenggam eratnya, lalu ia sodorkan ke hadapan Jenderal Gibran. "Pak Jenderal, apa Bapak berani bilang di depan semua orang di sini kalau itu bukan aku? Apa Bapak berani menyangkal bahwa cincin ini dulu milik Bapak sendiri, yang Bapak berikan pada ibu sebelum Bapak meninggalkannya?" Ruangan kembali berguncang. Para tamu saling berpandangan, kaget bukan main. Mereka mulai berbisik semakin keras, tak lagi berusaha menutupi rasa ingin tahu. Jangan-jangan, dia memang anaknya. Kalau benar, berarti jenderal punya anak di luar nikah. Ya Tuhan, ini bisa jadi skandal besar. Puspa menatap ayahnya dengan mata melebar, suaranya tercekat. "Ayah, ini, apa maksudnya? Katakan sesuatu." Tapi Jenderal Gibran tak segera menjawab. Ia menunduk, menggenggam meja begitu keras hingga buku jarinya memutih. Sementara wajahnya, yang selama ini selalu gagah di depan publik, kini menunjukkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. "Nyonya." Ratna semakin murka. Ia melangkah mendekati Rusdi, menudingnya dengan telunjuk penuh penghinaan. "Kau pembohong. Anak jalanan busuk macam kau berani-beraninya menodai kehormatan keluarga kami. Ini fitnah. Semua fitnah." Rusdi mendongak, tatapannya penuh luka tapi juga keberanian. "Kalau aku pembohong, kenapa wajah jenderal berubah begitu pucat saat melihat kotak ini? Kenapa Bapak tidak berani menyangkal langsung? Katakan, Pak Jenderal, siapa aku sebenarnya?" Semua mata kini beralih ke Jenderal Gibran. Waktu seakan berhenti. Detik terasa berjalan sangat lambat. Di benaknya, masa lalu yang berusaha ia kubur kembali muncul. Malam-malam muda bersama seorang perempuan sederhana bernama Sulastri. Janji-janji yang ia ucapkan sebelum meninggalkannya demi mengejar karir dan kehormatan.
dan seorang bayi yang dulu sempat digendongnya sekali, bayi yang kini berdiri di hadapannya sebagai pemuda jalanan berambut pang. Napas Jenderal memburu. Ia ingin membantah, ingin membalikkan keadaan. Tapi tatapan tajam ratusan orang di ruangan itu membuat lidahnya keluh. Melihat ayahnya hanya terdiam, Puspa berdiri. Air matanya mulai jatuh. Jadi benar, ayah? Dia saudara kandungku. Pertanyaan itu menusuk bagai pisau. Suara Puspa bergetar, penuh luka. Tamu-tamu makin gaduh. Ada yang sudah mengeluarkan ponsel, diam-diam merekam peristiwa itu. Beberapa pejabat saling berbisik, wajah mereka menegang. Seolah melihat kehancuran karir seorang jenderal dimulai malam itu juga. Rusdi menatap ke arah Puspa. Aku tidak pernah ingin merusak hidupmu. Aku datang karena aku lelah dipandang hina. Ibuku mati dalam kesengsaraan, sementara ayahku duduk di kursi terhormat, disanjung semua orang. Kau tahu rasanya, Puspa? Rasanya melihat orang yang seharusnya melindungimu malah membuangmu seperti sampah. Suara Rusdi pecah. Tangannya bergetar, matanya merah menahan amarah sekaligus tangis. Dan malam ini, aku datang bukan untuk meminta belas kasihan. Aku datang untuk menunjukkan pada semua orang siapa sebenarnya Jenderal Gibran yang mereka kagumi itu. Suasana ruangan semakin panas. Beberapa tamu memilih meninggalkan tempat, takut terjebak dalam skandal. Namun sebagian tetap tinggal, ingin menyaksikan drama besar ini sampai akhir. Jenderal Gibran akhirnya berdiri. Kursinya bergeser keras, bunyinya memecah keheningan. Cukup, suaranya menggelegar, meski terdengar bergetar di ujungnya. Ia menatap Rusdi tajam, seolah ingin menghabisinya dengan sorot mata. Kau pikir dengan membawa kotak usang itu, kau bisa menjatuhkanku? Kau pikir orang-orang akan percaya pada omong kosongmu? Rusdi hanya tersenyum getir. Kalau bukan aku yang bicara, mungkin mereka masih percaya, Pak. Tapi lihatlah sekeliling. Lihat mata mereka. Keheningan ini lebih keras dari semua sumpah serapah Bapak. Kebenaran tidak butuh aku berteriak. Kebenaran akan berbicara sendiri. Dan benar saja, sebagian besar tamu kini memandang Jenderal Gibran dengan tatapan berbeda. Tidak lagi penuh hormat, melainkan curiga, jijik, bahkan kasihan. Malam itu, kehormatan yang selama ini dibangun dengan seragam mewah mulai runtuh oleh tangan seorang pemuda jalanan yang diremehkan. Jenderal Gibran berdiri di depan semua orang, tubuhnya kaku, wajahnya diliputi amarah. Seragamnya yang penuh medali malam itu tidak lagi terlihat gagah, melainkan justru seperti beban yang menekan pundaknya. Cukup sudah sandiwara ini, suaranya menggelegar. Anak jalanan ini jelas ingin mempermalukan keluargaku. Dia bukan siapa-siapa, hanya pengacau yang ingin cari perhatian. Ia memberi isyarat pada dua petugas keamanan, bahwa dia keluar. Jangan biarkan satu kata pun keluar lagi dari mulutnya. Kedua petugas mengencangkan cengkeraman mereka pada lengan Rusdi. Namun Rusdi berontak sekuat tenaga. Meski tubuhnya jauh lebih lemah, api kemarahan membuatnya tak gentar. Ia menoleh ke arah para tamu, berteriak dengan suara parau. Kalau aku bukan siapa-siapa, kenapa jenderal segelisah ini? Kenapa wajahnya pucat saat melihat foto ini? Rusdi mengangkat foto lusuh itu tinggi-tinggi, berusaha mempertahankannya meski hampir direbut paksa. Beberapa tamu berdiri, mencoba melihat lebih jelas. Ada yang diam-diam mengambil gambar dengan ponselnya, merekam kejadian yang pasti akan jadi buah bibir esok hari. Puspa maju selangkah, wajahnya penuh kebingungan dan luka. Ayah, tolong jawab aku. Jangan diam saja. Aku berhak tahu. Ratna, sang istri, meraih tangan putrinya. Puspa, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menghancurkan keluarga kita. Semua ini dusta. Namun Puspa menepis pelan. Air matanya jatuh. Kalau semua ini dusta, kenapa ayah tidak menyangkalnya langsung? Katakan pada semua orang di sini. Ayah, katakan bahwa dia bukan apa-apa. Katakan bahwa ayah tidak pernah mengenal ibunya. Seketika, ruangan menjadi sunyi lagi. Semua orang menunggu. Jenderal Gibran membuka mulut, namun suara tak keluar. Hanya hembusan napas kasar yang terdengar.
Tatapannya kabur, seakan melihat masa lalu yang tak pernah ingin ia hadapi lagi. Melihat keheningan itu, Rusdi mendesis, penuh getir. Lihatlah, semua orang. Lihat bagaimana seragam itu tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Di balik pangkat dan medali, dia hanyalah lelaki yang meninggalkan anaknya sendiri. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam dinding kehormatan yang selama ini dijaga Gibran. Wajah sang jenderal berubah merah padam. Amarahnya memuncak. Ia melangkah cepat ke arah Rusdi, mendekat hingga hanya berjarak 1 meter. Tangannya terangkat, seolah siap menampar atau menghantam pemuda pang itu. Namun Rusdi tidak bergeming. Ia menatap balik dengan mata basah, tapi sorotnya tajam. Silakan, pukul aku, Pak. Tambahkan 1 dosa lagi ke hidupmu. Tapi ingat, bahkan jika aku jatuh malam ini, kebenaran tidak akan ikut jatuh. Kebenaran akan tetap berdiri. Petugas keamanan menahan jenderal, takut ia benar-benar kehilangan kendali. Para tamu semakin gaduh. Ada yang berbisik, ada yang mulai meninggalkan ruangan dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa pejabat yang dekat dengan Gibran saling pandang, seolah mereka baru menyadari, berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang terancam skandal bisa menjatuhkan nama mereka juga. Ini gawat, reputasinya bisa habis. Salah satu politisi berbisik lirih. Kalau benar punya anak di luar nikah, media akan habis-habisan membongkarnya, sahut yang lain. Rusdi kembali mengangkat suaranya. Aku hidup di jalan, makan dari sisa orang lain, tidur di emperan toko. Tapi aku tidak pernah malu jadi diriku sendiri. Sedangkan Bapak, dengan seragam kebesaran ini, Bapak menipu semua orang. Malam ini, aku hanya ingin semua orang tahu bahwa kehormatan sejati tidak ditentukan oleh pangkat. Puspa menatap Rusdi dengan mata penuh air. Ada perasaan aneh di dadanya, antara marah, takut, tapi juga iba. Ia mulai merasakan bahwa pemuda pang lusuh di hadapannya bukan sekadar pengacau, melainkan seseorang yang membawa kebenaran pahit tentang keluarganya. Jenderal Gibran akhirnya kembali bersuara. Suaranya berat dan bergetar. Diam kau, katanya dengan tatapan penuh amarah. Kalau kau terus bicara, aku akan pastikan kau masuk penjara malam ini juga. Tidak akan ada yang percaya pada omongan kotor seorang anak jalanan. Rusdi tersenyum miris. Mungkin Bapak benar. Mungkin mereka tidak percaya. Tapi jangan lupa, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Bahkan tembok sebesar apapun tidak bisa menahannya. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Jenderal berdiri kaku, napasnya berat. Semua orang menunggu langkah berikutnya. Apakah ia akan membantah dengan bukti, atau justru semakin membiarkan skandal ini terbuka? Satu hal pasti, retakan pertama pada tembok kehormatannya telah muncul, dan sekali dinding itu runtuh, tidak ada yang bisa menghentikan runtuhnya seluruh bangunan. Pesta yang seharusnya menjadi malam penuh gengsi kini berubah jadi arena skandal. Para tamu bergegas pulang, ada yang menunduk malu, ada pula yang berbisik penuh kegaduhan. Namun di tengah kepanikan itu, Jenderal Gibran berdiri kaku. Wajahnya gelap, matanya merah menyala, seperti bara api yang siap membakar apa saja. Seragamnya yang berkilau kini justru menjadi penjara. Ia merasa semua orang melihatnya bukan sebagai simbol kehormatan, melainkan lambang kebohongan. Cukup sudah. Suara Gibran menggelegar, membelah keheningan yang tersisa. Tangannya menunjuk lurus ke arah Rusdi. Tangkap dia. Malam ini juga. Aku akan pastikan dia membayar mahal atas kelancangannya. 2 petugas keamanan langsung meraih Rusdi lebih keras, memborgol tangannya. Rusdi tak melawan, hanya tersenyum getir. Begitu cepat Bapak menunjukkan wajah aslinya. Aku sudah duga. Puspa maju, berusaha menahan. Ayah, tidak bisa begitu. Kalau kau tangkap dia sekarang, berarti kau sendiri yang mengakui semua tuduhannya benar. Diam, Puspa, bentak Gibran, suaranya bergetar. Kau tidak tahu apa-apa. Air mata Puspa semakin deras. Ia menoleh ke arah Rusdi, tatapannya penuh iba. Aku tidak tahu apa yang harus kupercaya. Rusdi menatap balik, lembut meski matanya basah. Percayalah pada hatimu, Puspa. Malam ini kau melihat sendiri siapa ayahmu sebenarnya. Ratna,
yang sedari tadi berusaha menjaga wibawa keluarga, akhirnya pecah juga. Ia menarik tangan suaminya. "Gibran, berhenti. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Skandal ini sudah cukup parah. Kalau kau tangkap dia sekarang, besok seluruh media akan mengobrolkannya." Namun Gibran menepis kasar. "Lebih baik aku dicap kejam daripada dicap pembohong. Aku tidak akan biarkan anak jalanan ini menghancurkan hidupku." Ibu Murni, yang masih berdiri di antara tamu, mendengus lirih. "Bukan dia yang menghancurkan hidupmu, Gibran, tapi dirimu sendiri. Kau lupa, dosa yang kau tinggalkan dulu tidak akan pernah hilang. Sekuat apapun kau sembunyikan, ia akan datang menagih. Dan malam ini, kau sedang menagih utang itu." Kalimat itu menusuk bagai pisau. Para tamu yang tersisa memandang Gibran dengan tatapan getir. Bukan lagi rasa hormat, melainkan penilaian. Rusdi didorong ke arah pintu, tangannya diborgol. Tapi langkahnya tetap tegak. Ia menoleh sekali lagi ke arah Gibran, berkata lantang agar semua orang mendengar. "Pak Jenderal, aku mungkin bisa kau buang ke penjara, bisa kau siksa, bisa kau bungkam dengan kekuasaanmu. Tapi satu hal yang tidak akan bisa kau lakukan, membungkam kebenaran. Malam ini, bibitnya sudah tertanam. Kau bisa hancurkan tubuhku, tapi tidak bisa hancurkan suara ibuku yang menjerit dari kubur." Suasana hening. Kalimat itu menggema di aula megah, menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Rusdi akhirnya diseret keluar. Pintu besar rumah Gibran tertutup keras, menyisakan keheningan penuh tekanan di dalam. Puspa jatuh terduduk, menangis tak terkendali. Ratna mencoba memeluknya, tapi sang putri menepis, menatap ayahnya dengan pandangan penuh kekecewaan. "Ayah, kau bukan hanya menghancurkan hidupku malam ini, kau menghancurkan keluargamu sendiri." Gibran menatap putrinya, wajahnya keras, tapi di balik tatapan itu terselip sesuatu yang jarang terlihat dari dirinya, ketakutan. Di luar rumah mewah itu, Rusdi didorong ke dalam mobil hitam dengan borgol masih melingkar di tangannya. Udara malam terasa dingin, tapi di dalam dadanya api terus menyala. Ia menatap langit, berbisik pada dirinya sendiri. "Perang ini baru dimulai, Bu. Aku tidak akan berhenti sampai semua orang tahu siapa sebenarnya Jenderal Gibran." Mobil itu melaju, meninggalkan rumah megah, membawa Rusdi menuju babak baru. Bukan lagi sekadar pengungkapan, melainkan pertempuran hidup mati melawan kekuasaan. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kebenaran tak bisa selamanya ditutupi oleh kekuasaan, jabatan, atau penampilan luar. Sehebat apapun seseorang membangun tembok kehormatan palsu, cepat atau lambat kebohongan akan runtuh dengan sendirinya. Justru dari tangan yang diremehkan, dari mulut yang dianggap hina, cahaya keadilan bisa muncul. Cerita ini mengingatkan bahwa keberanian untuk melawan ketidakadilan bukanlah milik orang berkuasa, melainkan milik siapa saja yang berpegang pada kebenaran, meski harus berhadapan dengan risiko besar.